Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bagian ketiga terkait sistem imun, yaitu imunisasi dan gangguan pada sistem imun. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk merinci jenis-jenis imunisasi dan menelaah gangguan pada sistem imun. Yang pertama, terkait pengertian imunisasi. Imunisasi berarti pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Jenis-jenis imunisasi. Yang pertama ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit TBC dan diberikan hanya sekali sebelum bayi berumur 2 bulan. Yang kedua ada imunisasi DPT. Imunisasi ini akan memberikan perlindungan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, imunisasi ini diberikan sebanyak 4 kali sejak bayi berumur 2 bulan dengan selang penyuntikan 1 hingga 2 bulan. Yang ketiga ada imunisasi TT. Imunisasi TT atau tetanus toksoid memberikan kekebalan aktif terhadap tetanus. Yang keempat ada imunisasi campak. Imunisasi ini akan memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak dan diberikan sebanyak 1 kali sejak bayi berumur 9 bulan atau lebih. Jenis imunisasi yang kelima yaitu imunisasi MMR. Imunisasi ini memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, parotitis, dan campak Jerman dan diberikan sebanyak 2 kali pada anak umur 12 sampai 18 bulan. Kemudian yang keenam ada imunisasi HIV. Imunisasi ini akan memberikan perlindungan terhadap penyakit meningitis, pneumonia, dan infeksi tenggorokan berat yang disebabkan virus Haemophilus influenza tipe B. Kemudian yang ketujuh ada imunisasi varicella. Imunisasi ini memberikan perlindungan terhadap penyakit cacar air oleh virus varicella zoster dan diberikan sebanyak 1 kali pada usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian yang kedelapan ada imunisasi HBV. Imunisasi ini akan memberikan kekebalan aktif terhadap hepatitis B dan diberikan kepada bayi yang baru lahir. Kemudian, jenis imunisasi yang kesembilan ada imunisasi polio. Imunisasi ini memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit poliomielitis dan diberikan sebanyak 4 kali dengan selang waktu tidak kurang dari 1 bulan. Kemudian yang ke-10 ada imunisasi PCV. Imunisasi ini akan memberikan perlindungan terhadap penyakit IPD, yakni meningitis, bakteremia, dan pneumonia, dan diberikan sebanyak 4 kali sejak bayi berumur 2 bulan. Kemudian, imunisasi yang ke-11 ada imunisasi tifoid. Ada 2 jenis vaksin tifoid yang bisa diberikan kepada anak, yakni vaksin oral atau Vivotif dan vaksin suntikan atau TIVBIMV. Nah, keduanya memberikan perlindungan terhadap penyakit tipes dan diberikan 1 kali kepada anak umur 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Nah, setelah kita mempelajari terkait jenis-jenis imunisasi, kita berikutnya akan mempelajari terkait gangguan pada sistem imun. Gangguan sistem imun yang pertama adalah alergi. Alergi merupakan kondisi di mana respon imun tubuh terhadap benda asing atau antigen terlalu berlebihan. Gejala alergi biasanya ditandai dengan adanya ruam, mudah bersin, mata berair, dan juga keluarnya lendir dari hidung. Yang kedua adalah AIDS. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.
Target utama HIV adalah sel-sel tetap menolong yang merupakan elemen paling efektif dalam sistem pertahanan tubuh. Nah, gejala orang yang terinfeksi adalah pertama demam, kedua kelelahan, tiga ruam kulit, kemudian sakit tenggorokan, pegal atau nyeri otot, batuk kering, pembengkakan pada kelenjar getah bening, penurunan berat badan, mual, muntah dan diare, pneumonia, keringat, sering kesemutan, herpes mulut dan kelamin, sulit berkonsentrasi, dan adanya perubahan pada kuku. Yang ketiga ada autoimun. Autoimun merupakan kelainan akibat kegagalan sistem imun dalam membedakan antigen asing dengan sel-sel tubuh. Contoh penyakit autoimun yang pertama ada sindrom Sjögren. Penyakit autoimun yang menyerang kelenjar yang menghasilkan air mata dan air liur. Nah, pada penderita sindrom ini, mereka mengalami kondisi mata kering atau xeroftalmia dan mulut menjadi kering sehingga mudah mengalami sariawan. Penyakit autoimun yang kedua adalah lupus. Lupus atau systemic lupus erythematosus dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. Gejala lupus seperti demam, berat badan turun, rambut rontok, kelelahan, ruam, nyeri atau bengkak pada sendi dan otot, sensitif terhadap sinar matahari, sakit dada, sakit kepala, dan kejang. Nah, di sini ada gambarnya ya terkait orang yang sedang mengalami lupus. Nah, yang ketiga, penyakit autoimun contohnya adalah rematik. Nah, rematik ini sering kalian dengar ya ketika misalnya kakek-kakek atau nenek-nenek yang sering mengalami rematik. Tapi tidak hanya kakek atau nenek ya yang sering mengalami rematik, usia muda pun bisa mengalami rematik. Rematik atau rheumatoid arthritis adalah kondisi ketika kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan-jaringan sendi yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. Rematik terdiri atas berbagai jenis dan menjangkit persendian manapun pada tubuh. Untuk menguji pemahaman atas materi yang telah diberikan, mari kita mengerjakan evaluasi.
Oke anak-anak, sudah tuntas pembelajaran kita terkait sistem imun. Sampai jumpa di video berikutnya ya.